Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bapak Claude Fahrul Razi, SPD MMPD, sebagai pengajar materi tata krama pada pertemuan perdana saya dengan anak-anakku peserta MPLS SMA Negeri 2 Bau-Bau. Pertama-tama saya sangat berharap kepada kalian semua, semoga tetap menjaga kesehatan, jaga imun tubuh, agar senantiasa kita terbebas dari COVID-19. Sekaligus Bapak selalu berharap kepada kebesaran dan keagungan Allah SWT agar senantiasa mencurahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Claude Fahrul Razi, SPD MMPD, sebagai Wakasek Humas SMA Negeri 2 Bau-Bau. Namun pada kesempatan ini saya diberikan amanat untuk memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah dengan kajian tata krama. Baiklah anak-anakku, saya akan memulai materi tentang tata krama. Tata krama ini anak-anakku sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Karena dengan tata krama akan menunjukkan sikap dan tingkah laku kita yang baik dan kita akan disenangi oleh lingkungan kita di mana kita berada. Terlebih dahulu anak-anakku, saya akan memberikan pengertian tentang tata krama. Tata krama adalah istilah yang bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu berarti aturan dan krama itu berarti baik. Jadi tata krama adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Kemudian anak-anakku, mengapa tata krama itu penting kita pelajari? Mengapa tata krama itu penting untuk kita ketahui? Karena tata krama adalah aturan. Maka menjadi penting bagi seseorang untuk mengikuti tata krama agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Misalnya tata krama di dalam kita melakukan kegiatan misalnya makan. Dalam budaya kita, makan harus memakai tangan kanan. Maka jika ada orang yang makan atau mengambil makanan menggunakan tangan kiri, orang tersebut dianggap tidak sopan. Setelah dianggap tidak sopan, bisa jadi orang tersebut akan dikucilkan, baik di lingkungan tempatnya dia tinggal maupun di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas tentang tata krama dalam masyarakat dan sekolah. Tata krama pasti berlaku di setiap lingkungan masyarakat. Selain berlaku dalam lingkungan sosial rumah tangga tempatnya kita tinggal, tata krama juga berlaku di lingkungan kerja atau di lingkungan pendidikan. Seperti anak-anakku misalnya nanti kalau sudah berada di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, di SMA Negeri 2 Bau-Bau yang kita cintai ini, maka tentunya diharapkan tata krama yang baik. Di sebuah sekolah selain memiliki peraturan yang tertuang dalam tata tertib, juga ada tata krama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah termasuk siswa. Kemudian tata krama yang ada di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Bau ini, tidak hanya berlaku untuk hubungan antara siswa dan guru, tetapi juga mengikat terhadap seluruh warga sekolah. Baik hubungan antara siswa dengan siswa yang lain, kemudian hubungan antara guru dengan guru, serta hubungan antara semua orang yang ada di lingkungan sekolah, baik itu para karyawan sekolah, tamu, maupun pedagang dan sebagainya. Nah, di dalam kita berbicara tentang tata krama, tentu di sini erat kaitannya dengan tata krama yang erat kaitannya dengan penampilan. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini saya akan berikan tata krama berpenampilan. Penampilan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berupa tindakan dari seseorang. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata krama berpenampilan. Yang pertama itu anak-anakku,
ketika kita menerapkan tentang tata krama berpenampilan, yang pertama itu adalah kita mempelajari tentang tata cara bersolek atau memakai perhiasan. Ini sangat penting karena terkadang kita memakai perhiasan itu sangat berlebihan. Oleh karena itu, di dalam tata krama berpenampilan itu tidak dianjurkan berlebihan, tapi cukup sederhana tetapi menarik untuk dipandang atau dilihat. Kemudian setiap siswa hendaknya berpenampilan dengan mengikuti peraturan sekolah. Dalam bersolek, memakai riasan make up tidak boleh berlebihan. Misalnya untuk siswa putri cukup memakai bedak tipis, tidak diperkenankan memakai alat rias yang lain. Begitu pula dengan siswa putra, tidak diperkenankan berpenampilan dengan potongan rambut yang tidak sopan menurut ukuran budaya kita. Di dalam lingkungan sekolah tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, cara berpakaian. Karena cara berpakaian ini erat kaitannya dengan penampilan kita. Kalau misalnya kita berpakaian tidak sopan atau tidak teratur sesuai dengan tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah kita ini, maka itu akan mengurangi penampilan kita atau dipandang tidak menarik oleh teman bergaul kita atau teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Dalam berpakaian hendaknya disesuaikan dengan norma yang berlaku, baik dalam masyarakat maupun agama. Di sekolah, pakaian harus disesuaikan dengan ketentuan pemakaian seragam sekolah. Jadi, seragam kita sudah ditentukan berdasarkan keputusan dari institusi kita, maka kita harus mematuhinya. Kemudian yang berikut anak-anakku, saya akan memberikan tentang cara berjalan. Karena cara berjalan juga itu penting. Kalau cara berjalan kita mengganggu orang di sekitar kita, itu sesuai dengan norma tidak sesuai. Oleh karena itu perlu saya sampaikan tentang tata cara berjalan. Berjalan yang sopan adalah berjalan tanpa membunyikan gesekan atau menimbulkan bunyi-bunyian yang bisa mengganggu orang lain. Jika berjalan di depan orang yang dihormati, hendaknya permisi dan memberi salam. Yang berikut adalah cara berbicara. Itu juga penting dalam kita berpenampilan. Kalau pola bahasa kita atau tata cara kita berbicara dengan sopan santun, maka insya Allah kita akan disenangi oleh teman bicara kita atau lingkungan kita di dalam kita berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang yang dihormati, hendaknya menggunakan bahasa yang sopan. Ukuran berbicara yang sopan di sekolah adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima anak-anakku, yaitu cara makan. Nah ini penting, terkadang kita ketika kita menghadapi makanan, dan makanan itu adalah merupakan anugerah Tuhan berupa rezeki kepada kita, maka oleh karena itu kita harus hargai. Bagaimana cara penghargaannya? Adalah dengan melakukannya dengan sesuai dengan tuntunan dan norma yang berlaku. Cara makan yang sopan adalah menggunakan tangan kanan. Tidak makan sambil berjalan atau berdiri. Tidak berbicara sambil makan. Kesopanan yang lain adalah harus menghabiskan makanan yang sudah diambil. Tapi ada pula dalam tata krama dalam perjamuan makan seperti di pesta, yaitu lebih baik mengambil makanan yang paling dekat saja dengan kita. Jangan kita berputar seluruh meja makan kita datang. Nah, itu secara norma kayaknya kurang sopan. Kemudian itulah beberapa hal di dalam kita berpenampilan, baik di dalam lingkungan tempat kita tinggal maupun di lingkungan sekolah, harus kita menanamkan tata krama yang baik. Tata krama berperilaku dan sopan santun tetap dilaksanakan atau diaplikasi di mana saja kita berada, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempatnya kita tinggal. Baiklah anak-anakku yang sama berbahagia di mana saja berada, demikianlah materi tata krama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan di kemudian hari anak-anakku bisa menerapkan dalam kehidupannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.